Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara, Australia itu adalah negara yang kaya, tetapi juga negara penghutang. Negara penghutang. Karena terus terang, saudara-saudara, kekayaan yang ada itu rata-rata dari hutang. Dari hutang. Sehingga kalau kita lihat di Australia di sini, bisnis debt collector itu adalah bisnis yang cukup baik sebetulnya karena banyak orang yang punya hutang. Ya, orang yang tagih hutang, orang yang cari orang penghutang, saudara-saudara, saya yakin juga di Indonesia banyak bisnis seperti itu karena ternyata di Indonesia juga banyak yang berhutang. Negara berhutang, keluarga berhutang, dan lain sebagainya. Dan Australia sebetulnya adalah negara yang memiliki tingkat hutang rumah tangga yang paling tinggi di dunia. Menarik ya? Menarik. Grafik ini saudara-saudara yang saya pasang di sini menunjukkan kepada kita bagaimana Australia ada di nomor berapa? Nomor 3. Ya, nomor 3 saudara-saudara dari penghutang yang ada di dunia. Tahun 2021 hingga 2022 yang disebut sebagai average household debt. Jadi secara rata-rata hutang daripada setiap rumah tangga itu ada sekitar $261.500. Yang mana itu naik katanya, sekitar 7,3% dari tahun sebelumnya, saudara-saudara. Sehingga di Australia yang disebut sebagai debt to income ratio itu meningkat dengan cepat sekali. Meningkat dengan cepat dan ada di dalam salah satu negara yang paling besar berhutang. Jadi kelihatannya kaya, tetapi sebetulnya penghutang, saudara-saudara. Penghutang semuanya. Dan luar biasa, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, ini angkanya sekitar 211% di Australia, saudara-saudara. Dan kita bisa melihat juga di dalam grafik berikutnya atau di dalam slide berikutnya, urutannya, saudara-saudara, seperti demikian. Jadi dari paling besar itu adalah hutang kredit card. Terus kemudian ada hutang home loan katanya. Hebat ya. Saya pikir home loan yang nomor 1, tetapi kredit card ternyata yang nomor 1, saudara-saudara. Home loan nomor 2, dan ada beberapa hal yang lain juga yang merupakan hutang daripada sebuah rumah tangga. Menarik menurut saya, karena saya sendiri nggak tahu di Indonesia statistiknya seperti apa. Mengerikan, saudara-saudara ya. Negara kaya, tetapi negara yang belum tentu bebas dari hutang. Dan seringkali, hutang daripada seorang yang ada di Australia itu sampai dibawa mati. Jadi ketika dia mati, dia masih berhutang, saudara-saudara. Kalau saudara ditanya oleh orang lain, apakah saudara punya hutang? Saudara bilang, wah, saya bebas hutang kayaknya, saya nggak punya hutang, saya bebas, saya nggak ada hutang, nggak ada beban kepada orang lain, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah engkau berhutang kepada Allah? Pernah nggak saudara berpikir seperti itu? Hutang apa yang saya punya kepada Tuhan? Wah, saudara jawab ke saya, Pastor, kok saya nggak mikir sampai nanti, mungkin kalau udah mau mati baru pikir hutang apa lagi yang perlu dibayar kepada Allah mungkin ya. Paulus di sini bicara mengenai hutang dosa. Mengenai hutang dosa. Dan terutama di ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Saya highlight di balik layar, saudara-saudara. Saudara bisa lihat. Dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia tidak bicara secara spesifik mengenai hutang di sini, tetapi hutang itu ada di benaknya, saudara-saudara. Ketika dia bicara mengenai dua kalimat ini, ada konsep di baliknya. Apa yang dimaksud oleh Paulus pertama-tama dengan mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat? Itu yang akan kita unpack terlebih dahulu, saudara-saudara. Paulus yang dulu, sebelum dia percaya kepada Kristus, dia adalah seorang yang mati oleh hukum Taurat.
dan untuk hukum Taurat. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya ya, dia dahulu hidup menurut hukum Taurat. Tentunya saudara berkata, apa yang salah ya? Hidup menurut hukum Taurat. Sepertinya nggak ada yang salah. Yang salah, saudara-saudara, itu ialah ketika kita mentaati hukum lebih daripada kita mengasihi Allah dan mengenal Allah dan mengasihi manusia dan juga melayani manusia. Itu yang salah, saudara-saudara. Dan kebanyakan daripada orang Yahudi seperti Paulus di sini, ketaatan kepada hukum itu seringkali menjadi lebih tinggi dibandingkan kasih kepada si pemberi hukum. Saudara mengerti? Ya. Jadi ketaatan kepada hukum lebih tinggi prioritasnya dan juga degree-nya dibandingkan dengan kasih kepada si pemberi hukum. Dan seringkali mereka lebih mengerti mengenai hukum Tuhan dibandingkan mereka mengerti siapa Allah yang memberikan hukum itu kepada mereka. Ketaatan kepada hukum. Misalnya contohnya kita bicara mengenai Sabat ya beberapa minggu yang lalu, itu membuat mereka lupa bahwa mereka itu seharusnya mengenal Allah lebih daripada mentaati hukum. Supaya mereka tahu bahwa oh inilah dia Allah yang telah memberikan hukum ini kepada kami. Sehingga kami bisa mentaatinya sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Allah. Itulah Paulus, saudara-saudara. Paulus giat melakukan hukum Taurat. Dan dia begitu ekstrimnya melakukan hukum Taurat, sampai dia siap untuk membunuh orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Karena apa? Karena dia adalah seorang yang taat kepada hukum Taurat. Dia adalah seorang yang telah dipilih, saudara-saudara, menjadi sekte yang khusus dari Yahudi, dan dia hidup untuk hukum Taurat. Tetapi perhatikan, di ayatnya yang ke-19, dikatakan dia juga mati oleh hukum Taurat. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya ialah Paulus di sini punya hutang yang begitu besar. Dia punya hutang yang begitu besar, lebih besar daripada hutang household di Australia, saudara-saudara. Dan hutang yang dia miliki itu adalah di dalam hukum Taurat, di dalam mentaati hukum Taurat, di dalam kekhawatirannya. Contohnya, apakah dia sudah mengikuti hukum Taurat sesuai dengan apa yang Allah mau? Ataukah sudah sesuai dengan standar daripada hukum Taurat? Dan seringkali kita juga punya kekhawatiran seperti itu. Apakah ini sudah sesuai dengan apa yang tertulis contohnya? Ataukah apakah semua hutang itu sudah dilunasi? Apakah kewajiban saya sudah dilunasi sebagai seorang yang takut akan Tuhan? Apakah kita sudah mentaati semuanya? Contohnya. Demikian juga dengan kita, saya katakan. Aneh ya, sebetulnya Kristus sudah membebaskan kita, sehingga kita sebetulnya tidak berhutang apa-apa kepada Allah. Jadi Kristus yang telah membayar hutang kita. Kita berdosa, kita melanggar hukum Taurat, hukum Tuhan, kita berhutang kepada Allah, dan kita melakukan hukum Taurat, atau mentaati gereja, atau kita pikir kita sudah melakukannya. Tetapi sekali lagi pertanyaannya, apakah itu sudah cukup? Sudah cukup belum ya? Sudah pas belum ya? Apakah Allah bisa menerima nggak ya? Oke? Itu pertanyaannya, saudara-saudara. Seorang tanpa Kristus, tanpa percaya kepada Kristus, akan berpikir, berapa kali saya harus minta ampun contohnya kepada Tuhan supaya saya bisa diampuni total. Itu pertanyaan praktisnya. Atau Tuhan, berapa banyak saya harus melayani contohnya di hadapanmu supaya engkau bisa menerima aku. Sama seperti Paulus, saudara-saudara. Paulus ini dihantui sebelum dia percaya kepada Kristus. Dia dihantui dengan berapa banyak dia harus melakukan hukum Taurat. Dan tanpa Kristus juga kita dihantui semuanya itu. Dengan berkata bahwa Tuhan berapa banyak aku harus melakukannya. Supaya aku bisa menyenangkanmu. Supaya aku bisa diterima olehmu. Dan supaya hutangnya dihapus. Supaya hutangnya hilang. Boleh dikatakan mungkin sampai dia mati mungkin. Oleh karena itu dia mati oleh hukum Taurat. Dan tentunya, seperti kita tahu, dia hidup saat ini, atau dia sudah mati, setelah itu dia hidup, maksud saya. Lalu apa maksudnya? Apa maksudnya punya kehidupan yang lain? Hidup untuk apa?
Paulus katakan juga di dalam pasal yang kedua, ketika dia hidup pada saat itu, ketika dia percaya kepada Kristus, dia percaya dan dia hidup untuk Allah. Disinilah momen saudara-saudara di mana Paulus sebagai seorang pentaat hukum Taurat yang paling top, Farisi di antara orang Farisi yang paling taat, mentaati hukum Taurat, menjadi penyesal pengikut Kristus, dan kemudian mungkin juga saudara-saudara dia menyaksikan pada waktu itu di Kisah Para Rasul 7 perajaman daripada Stefanus, dan kini dia telah mati untuk hukum Taurat, sehingga seluruh hutangnya kepada ketaatan pada hukum Taurat itu pun juga selesai. Hutangnya sudah dibayar dengan lunas oleh Tuhan Yesus. Dan momen ini saudara-saudara terjadi ketika Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, bukan? Di Kisah Para Rasul 9, saudara ingat ceritanya? Dan pada waktu itu dia melihat sebuah cahaya yang terang, saudara-saudara. Saya bacakan ayat 4 dan 5, ada di layar juga. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi, saudara-saudara, di momen ini kita melihat bagaimana Saulus yang dulu namanya Paulus, saudara, atau nama dulu dari Paulus, dia datang dan dia berlutut pada waktu itu di hadapan Allah, dan dia sadar bahwa hidupnya itu, hidup yang dia pikir adalah di dalam ketaatan hukum Taurat, itu tidak membuat dia mengenal siapa pemberi daripada hukum Taurat ini. Lihat nggak saudara di sini kalimatnya? Dia melakukan penyesahan kepada orang Kristen, dia menangkap orang-orang Kristen dan bahkan membawa mereka ke pengadilan untuk dibunuh, untuk disiksa dan lain sebagainya. Dan dia pikir dia melakukan hukum Taurat. Tetapi ternyata dia tidak mengenal sebetulnya siapa Allah. Karena ketika dia melakukan itu sebetulnya Allah katakan, kenapa engkau menganiaya aku? Menarik ya saudara-saudara ya. Yang dia pikir mentaati hukum Taurat dengan mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus, itu tidak membuat dia mengenal sang pemberi hukum Taurat. Jadi ini masalahnya saudara-saudara. Karena Yesus yang adalah Allah berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Aneh ya. Dia hidup, dia melakukan hukum Taurat, tetapi sebenarnya dia sedang menganiaya Allah, dikatakan di sini. Karena ketaatan terhadap hukum Taurat yang lebih daripada pengenalan akan Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang dilakukan pada waktu itu oleh Saulus, saudara-saudara, itu bukan melanggar atau keluar dari hukum Taurat, tetapi taat kepada hukum Taurat, tetapi ternyata itu tidak membuat dia mengenal si pemberi daripada hukum Taurat tersebut. Dan itu membuat dia gagal di dalam hidupnya, dan dia sadar, saudara-saudara, bahwa hidupnya itu adalah hidup yang telah gagal, dan dia perlu sebuah perubahan di dalam hidupnya, dan hidup yang dia perlukan pada waktu itu adalah bagaimana Kristus yang hidup di dalam Paulus. Nah, apa artinya? Ketika dia berkata bahwa di ayat 19, aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa artinya saudara-saudara? Ketika dia berkata bahwa Kristus hidup di dalam aku. Kenapa? Karena Paulus tahu pada waktu itu bahwa dia telah disalibkan dengan Kristus. Dia mengidentifikasikan pada waktu itu kekurangannya dari ketaatan kepada hukum Taurat, ketidaksempurnaannya, ketidakmampuannya, kekurangannya saudara-saudara. Dia taat dan dia sadar pada waktu itu bahwa itu semua digantikan oleh kesempurnaan daripada Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara, kita tidak perlu takut bahwa, apakah saya sudah melakukan hukum Taurat? Atau apakah saya sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah hidup saya, saudara-saudara, sudah sesuai dengan apa yang Yesus mau, saudara-saudara? Karena tidak ada satupun dari kita yang sanggup melakukan hal tersebut. Pasti semuanya jawabnya itu adalah bukannya A. Kalau di universitas, nilai yang sempurna itu kan biasanya A, ya saudara-saudara, A.
Semuanya itu kita A minus, B plus, C plus, dan bahkan ada yang D, saudara-saudara. Tetapi karena kita semua percaya kepada Kristus, maka ketika kita datang kepada Dia, kita bisa datang dengan sebuah confident, dengan keyakinan. Karena apa? Karena apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita. Semua itu adalah karena ketaatan Yesus di kayu salib yang berkata bahwa engkau tidak perlu takut dan ragu untuk datang kepadaku. Karena apa yang aku sudah lakukan bagimu. Itu adalah sebuah kebenaran yang luar biasa, saudara-saudara. Dan seringkali kita tidak tahu, kita mungkin pergi ke gereja puluhan tahun, belasan tahun, tetapi kita tidak tahu, saudara-saudara, kalau misalnya itu adalah sesuatu yang memberikan jaminan kepada saya untuk saya bisa datang kepada Allah. Di mana kita bisa bersembunyi di balik Kristus yang sempurna untuk memperoleh akses kepada Allah dan kesempurnaan Kristus, kemampuan Kristus dalam mentaati hukum Taurat. Itulah dengan sempurna yang membuat kita dapat diterima Allah dengan sempurna. Saudara-saudara, beberapa dari saudara tahu bahwa anak saya yang berikutnya, ada slide pasport ya. Beberapa dari saudara tahu kalau misalnya anak kami yang paling besar lahir di Amerika. Waktu ketika kami studi, saudara-saudara. Jadi dia secara otomatis memang punya paspor Amerika. Dan suatu waktu kami sudah pindah waktu itu ke Indonesia dan kami pergi ke Amerika. Dan sebelum kami ke sana, saudara-saudara, kami sudah tahu kalau misalnya, karena kami berdua pada waktu itu orang Indonesia dan paspor, tapi anak saya punya paspor Amerika, kami juga bingung, saudara-saudara, ketika sampai di sana, ini antri yang mana, begitu ya, di paspor di imigrasi. Untuk pengecekan paspor ini antri orang Amerika atau antri orang non-Amerika, saudara-saudara. Dan pada waktu itu saya masih ingat, kalau misalnya salah satu petugas imigrasi di sana itu melihat bahwa salah satu paspor kami adalah paspor Amerika. Dan dia katakan, langsung masuk ke jalur Amerika. Terus kami bingung, kami bilang, loh kan kami masih ada paspor yang bukan Amerika. Bagaimana ini? Apakah dia yang antri sendiri atau kami berdua ke sana? Enggak, sekaligus saja satu keluarga semuanya masuk ke sana. Dan kami masuk, saudara-saudara, di antrian paspor Amerika dan sekaligus langsung dicap semuanya, beres, keluar. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Untuk diterima oleh Allah, apapun paspor kita itu, kita harus punya paspor Kristus. Kita harus punya paspor Kristus. Dan paspor Kristus itulah, saudara-saudara, yang membuat kita dapat masuk dengan cepat, dengan mudah, diterima oleh Allah. Tidak ada tanya-tanya, tidak ada kecurigaan, tidak ada lagi, saudara-saudara, hal-hal yang dipertanyakan. Karena apa? Karena Kristus yang ada di atas, paspor Kristus. Bagi kita yang percaya kepada Dia, kita memperoleh paspor itu dan membuat kita dapat langsung masuk, saudara-saudara, tanpa antrian masuk dengan sebuah keyakinan bahwa saya diterima oleh Allah. Banyak orang-orang Kristen melakukan dosa dan seringkali undur dari gereja. Tidak mau pergi ke gereja. Karena apa? Karena bertanya bahwa dosa saya begitu besar, begitu kotor, saya mana layak datang ke gereja. Tuhan bisa apa terima saya? Tetapi ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hidupmu, engkau mempunyai jaminan yang mulia yang tadi kita nyanyikan, blessed assurance. Kita dapat datang kepada Kristus tanpa kita usah ragu, tanpa kita usah takut, saudara-saudara. Karena kita datang kepada Dia dengan memakai Kristus sebagai akses kita datang kepada Allah. Pengampunan yang Dia berikan, kesempurnaan hidup yang Dia lakukan selama Dia hidup di dalam dunia ini, itu yang membuat kita dapat langsung masuk. Tetapi bukannya berarti bahwa akses itu membuat kita menjadi gampangan. Dalam arti membuat kita lengah, membuat kita tidak peduli kepada hidup yang Tuhan sudah percayakan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan seperti demikian. Dia katakan bahwa ada sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen yang memiliki akses tersebut.
Yang pertama-tama, berita Injil harus terus diberitakan. Perhatikan ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena oleh iman dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dan inilah berita Injil. Berita Injil yang kita harus cermati, saudara-saudara, itu ialah bukan saya dibaptis, bukan saya datang ke gereja puluhan tahun, bukan saya memberikan persembahan atau saya menjabat sebagai majelis di dalam gereja, tetapi berita Injil yang kita harus cermati dan kita harus dengar ialah bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena apa? Dikatakan di sini. Hanya oleh karena apa? Iman dalam Kristus Yesus. Dan iman ini saudara-saudara bukan hanya sekedar iman percaya bahwa Yesus eksis, tetapi percaya kalau misalnya Yesus sudah menjadi juru selamat saya, pembebas saya, Dia yang membayar dosa-dosa saya, Dia yang menjadi paspor saya untuk saya dapat masuk ke hadirat Allah dengan bebas, saudara-saudara. Dan inilah yang harus kita terus beritakan kepada setiap orang. Tidak peduli berapa lama pun orang itu telah pergi ke gereja atau telah dibaptis. Seringkali banyak orang bertanya kepada saya, dan tiap kali saya khotbah, saudara-saudara, ngangguk-ngangguk dan berkata kepada saya setelah ibadah, saya sudah tahu dah, kamu pasti akan ngomong itu, katanya. Maksudnya apa? Oh, maksudnya kamu pasti akan mengkhotbahkan Injil. Karena saya katakan terus terang tidak ada hal lagi yang saya bisa khotbahkan. Sebagai pelayan Injil ialah saya mengkhotbahkan berita Injil, saudara-saudara, kepada kalian. Kalau saya hanya mengkhotbahkan sebuah khotbah yang membuat kalian happy atau yang memotivasi kalian, saya bukan pelayan Injil. Saya pelayan Injil, saya memberitakan Injil. Dan saudara-saudara, itu yang membuat kita melihat bahwa ya betul kita harus terus memberitakan Injil. Kenapa saudara-saudara? Karena ada masalah ketika kita tidak memberitakan Injil. Dan ini yang bermasalah ketika Paulus, kenapa dia ngomong seperti ini, adalah karena ada masalah. Perhatikan ayat 14, saudara-saudara. Paulus pada waktu itu melihat bahwa ada kelakuan dari orang-orang yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Ya. Dan perhatikan, ternyata kelakuan mereka itu, orang-orang itu, bukan orang-orang kelas bawah, jemaat, tetapi justru kelakuan daripada orang-orang yang ada di kelas atas. Siapa saja nama yang dia sebut di awal? Kefas. Siapa Kefas itu? Petrus, saudara-saudara. Siapa lagi yang dia sebut, saudara-saudara? Ada beberapa nama lain. Dan luar biasa, saudara-saudara, Paulus berani menyebut nama-nama ini. Dan berani secara publik menegur mereka, ialah karena apa? Karena dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi berita utama yang dia sampaikan. Dan berita utama itu ialah bahwa kamu diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, karena ketaatan kepada hukum Taurat, tetapi kamu diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, seringkali kita juga harus untuk kita memilih apa yang kita harus perdebatkan. Di poin saya yang terakhir dikatakan dalam bahasa Inggris, pick your fight wisely. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya ialah kita akan ada konflik. Mungkin kita akan ada perbedaan dengan orang-orang yang pergi ke gereja dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tahu, saudara-saudara, perbedaan apa yang harus kita pertahankan. Ketika perbedaan itu adalah perbedaan Injil, maka itu pun harus kita pertahankan, saudara-saudara. Bagi Paulus, dia melihat bahwa perbedaan dengan Petrus pada waktu itu menyangkut perbedaan berita Injil. Oleh karena itu dia dengan berani, dia berkata secara publik bahwa ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Saudara-saudara, kita akan menghadapi begitu banyak orang yang berbeda dengan kita. Dan seringkali kita
bertanya ya, bagaimana, apakah saya boleh berbeda, apakah saya bisa berbeda dengan dia di dalam pandangan A atau pandangan B. Saya rasa perbedaan itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri, tetapi di lain pihak ketika perbedaan itu adalah perbedaan Injil, maka kita pun harus bertindak, saudara-saudara. Karena perbedaan Injil itu adalah sesuatu yang tidak bisa terjadi di dalam tubuh Kristus. Saudara-saudara, apa yang menjadi lesson kita pada hari ini? Pelajaran dari hari ini ialah bagi saudara-saudara yang belum mengerti berita Injil, undangan ini diberikan kepada saudara untuk datang kepada Dia. Kalau saudara pikir bahwa saya sebagai orang Kristen, saya sebagai pengikut Kristus, saya ada di sini ialah dengan mentaati hukum Taurat, dengan mentaati peraturan gereja, dengan melayani, maka itu saya bisa diterima oleh Allah. Saudara-saudara, itu bukan berita Injil. Berita Injil itu ialah ketika saudara datang kepada Dia dengan iman kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, Yesus, paspormu biar menjadi pasporku. Ya. Aksesmu kepada Allah biar menjadi aksesku. Dan itu saudara-saudara akan membuka kita untuk dapat datang kepada Allah dengan bebas dan melayani Dia dan hidup untuk Dia. Bagi kita yang percaya, saudara-saudara, berita Injil ialah apakah saya sebetulnya adalah seorang yang sudah mengerti berita Injil itu? Ataukah saya adalah seorang yang berpikir bahwa saya harus melakukan hukum Taurat atau melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya saya diterima oleh Allah? Undangan ini ialah kepada kita semua, saudara-saudara, yang mau percaya kepada Dia dan mau beriman kepada Dia. Paulus katakan mengenai keselamatan ini ialah semua adalah karena ia percaya kepada Yesus. Oleh karena itu ia dibenarkan oleh karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Itulah hidupnya yang baru. Hidup yang baru bagi dia ketika dia hidup bagi Kristus ialah seperti itu. Apakah kita sudah hidup juga bagi Kristus? Di dalam Kristus dengan percaya bahwa ya Tuhan, bukan karena perbuatan baik aku diselamatkan. Bukan karena ketaatan kepada hukum Taurat aku diselamatkan. Tetapi semata-mata karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saudara-saudara.